Dulur permainan gon jagungan warung VWA tahun aku Cak Supri. Aku Nadia Majid. Lagi-lagi selamat tahun Baru baru lagi. 2016 lagi. Gimana? Tapi Kabar sampean gimana? Nah, Seneng nggak hari-hari awal tahun baru? Seneng. Kenapa? Senang karena ini adalah tahun baru, Cak. Biasanya semangat. Habis itu mungkin setelah Maret mungkin udah luntur. Sekarang masih semangat ini. Masih semangat. Kemarin ada suruh-suruh sih yang pengen sampean berhemat. Berhemat. Aku pengen mengenal siapa diri saya sendiri telat. Betul. Harus mengenal diri saya sendiri. Nah, rupanya Presiden Barack Obama memenuhi sebuah resolusi tahun baru, Apa Cak. itu? Yaitu membatasi kepemilikan senjata api di Amerika Serikat. Pengen agar supaya kekerasan yang selama ini dilakukan karena menggunakan senjata api itu berkurang. Betul. Karena emang terus banyak sekali ya kasus penembakan massal. Selama beliau ini ya, pemerintah ini sudah 13 kali penembakan massal nih. Betul. Dan itu prihatin sekali dia. Salah satu kasusnya itu terjadi di sekolah SD loh, Cak. Yang di Sandy Hook. Sandy Hook ya. Sampai akhirnya menangis waktu mengeluarkan pengumuman itu di Gedung Putih nih. Sangat emosional karena mengingat korban-korban anak-anak di SD terutama yang di Newton itu. Ya, dan tentunya ini SK ini kontroversial ya, Cak ya. Karena ada dua kubu di sini yang menafsirkan amandemen kedua di Undang-Undang Dasar itu secara berbeda, Cak. Betul, ada yang bilang yang pro senjata api bilang bahwa Presiden Obama telah merongrong atau mengkhianati amandemen kedua Undang-Undang Dasar Amerika Serikat. Betul, ini tidak konstitusional. Dan nanti akan dianulir oleh DPR kalau mereka berhasil mengumpulkan suara yang cukup banyak bisa menganulir keputusan presiden atau SK presiden. Nah, bagaimana ini perdebatan di Amerika Serikat di antara para penguasa ini? Kita lihat aja liputan berikut. Surat keputusan Presiden Obama ini akan mengharuskan penjual senjata api untuk memperoleh izin dan pembeli senjata api untuk diperiksa latar belakangnya. Kebijakan ini juga akan memperketat penegakan hukum senjata api yang berlaku, meningkatkan perawatan penderita gangguan mental, dan memperluas penelitian terhadap teknologi keselamatan senjata api. Dalam pidatonya, Presiden Obama menjadi emosional saat ia mengingat penembakan di Sekolah Dasar Sandy Hook, Newton, Connecticut tahun 2012 yang menewaskan 26 murid dan guru. Every time I think about those kids, it gets me mad. And by the way, it happens on the streets of Chicago every day. So, all of us need to demand a Congress brave enough to stand up to the gun lobby's lies. All of us need to stand up and protect its citizens. All of us need to demand governors and legislators and businesses do their part to make our communities safer. Obama menekankan bahwa kebijakan ini tidak akan memecahkan setiap kejahatan bersifat kekerasan di Amerika, namun ia mengatakan langkah ini punya potensi untuk menyelamatkan nyawa dan menghindarkan keluarga dari penderitaan karena kehilangan anggota keluarga. Para pendukung hak senjata api mengecam tindakan Presiden Obama, menganggap ini akan membatasi hak konstitusional untuk memiliki senjata api. We are allowed to buy weapons from individuals. Yes, they want to do some national registration, but national registration leads to confiscation. You know, Hitler, Stalin, all these great leaders at one time have taken guns away so they can start controlling the populace, and that's what this is all about. Ketua DPR Amerika Paul Ryan menyebut usulan Presiden Obama sebagai tindakan eksekutif yang kebablasan dan berbahaya dan menuduh Obama merongrong lembaga legislatif. Pengumuman kebijakan eksekutif hari Selasa ini digelar setelah terjadi serangkaian penembakan massal selama setahun, termasuk serangan teroris di California yang menewaskan 14 orang. Beberapa jajak pendapat akhir-akhir ini menunjukkan semakin banyak warga Amerika setuju pemeriksaan latar belakang dilakukan untuk orang yang membeli senjata api. Demikian laporan tim VOA. Nah itu memang susah, jadi memang susah kalau sekali. senjata api itu memang ideologis nih, udah politis ideologis dan partisan. Bagi warga Amerika yang memang ideologis, karena mereka datang ke sini banyak yang di pedesaan, Cak, merasa harus punya hak untuk melindungi diri sendiri. Jadi harus punya hak untuk menembak orang yang trespass atau masuk ke pekarangan, masuk ke rumah yang ingin berbuat jahat. Betul. Jadi kalau mungkin orang lain atau warga negara lain mungkin agak bingung kok seperti, tapi mayoritas orang Amerika menganggap bahwa ini hak mendasar ya. Betul. Jadi karena sejarahnya, jadi mungkin ya
bisa dipahami kalau mereka menjadi warga Amerika Serikat. Memang kenyataannya begitu, Cak. Banyak yang di pedesaan itu tetangga pertamanya itu harus naik mobil dulu sampai setengah jam, jadi puluhan kilometer baru ketemu tetangga pertama. Makanya kalau gitu. ada apa harus bisa membela diri sendiri gitu intinya. Makanya punya senjata api, dan kepemilikannya memang nanti kita akan bahas berapa juta senjata api yang dimiliki warga Amerika gitu kan ya. Tapi setelah yang satu ini dulu.